Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu ta'ala alaihi wa sallam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما صدق. Syukur alhamdulillah kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberikan nikmat iman di atas Islam sehingga kita dicerdaskan untuk mempelajari ayat-ayat Allah dengan istiqamahnya kita belajar agar kita tetap menjadi manusia yang dipilih oleh Allah, menjadi manusia yang sejajar dengan para nabi, para sahabat dan para saleh, ditempatkan di surganya Allah. Dan itu selanjutnya mari kita baca. Hari yang percaya Nabi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cinta kepada Allah adalah landasan ma'rifat. Nah, terpelihara dari perbuatan meminta-minta adalah tanda yakin kepada Allah. Adapun pokok keyakinan adalah takwa. Takwa Takwa. Ya. dan ridha akan takdir Allah. Nah, bagus. Nah, baca dulu, Cak. Keren banget, Keren ya. udah mulai jelas ya. Sekarang baca. Jadi, diulang lagi dibaca. Nabi Sallallahu Sallallahu Wasallam bersabda, cinta kepada Allah adalah landasan ma'rifat, terpelihara dari perbuatan meminta-minta, adalah tanda yakin kepada Allah. Adapun pokok keyakinan pokok pokok keyakinan nah, pokok keyakinan keyakinan adalah takwa dan ridha akan takdir Allah.
Ya bagus ya, makanya dua-dua ini udah masuk eh, calon-calon orang-orang soleh, solehah. Amin. Ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, cinta kepada Allah itu adalah landasannya ma'rifat. Jadi ma'rifat itu adalah keyakinan kita kepada Allah, bukan kepada yang lain. Kemudian terpelihara dari perbuatan meminta-minta adalah tanda yakin kepada Allah. Jadi kalau orang merasa miskin, merasa tidak punya apa-apa, meminta-minta kepada orang lain, berarti tidak yakin dan meminta kepada Allah. Adapun pokok keyakinan itu adalah takwa. Nah, jadi orang yang yakin kepada Allah itu adalah syaratnya bertakwa dan tidak akan takdir Allah. Ya, dimanapun ditempatkan oleh Allah, kalau kita yakin kepada Allah, mau di surga mau ke neraka, tetapi dengan keridhaannya Allah, maka kita terima saja. Itu namanya takdir Allah. Kita lanjut. Nah, tim, 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 tim. Ya, tim. Makan bakso, Kak. Ini. Apa dari sana, Rekam? Di sini. Aku lihat. Ya. Gabriel Saudi berkata, orang fakir yang ridho dan kefakirannya memilih hal sifat yang terpuji, sedangkan orang kaya memilih hal sifat yang hilang. Pilihan orang kafir adalah memilih ketenangan jiwa, memilih Teraman. memilih beribadah pada Tuhan, memilih kehendak. Itu nama memilih derajat yang tinggi di sisi Allah. Ya, bagus. Ini, Tim. Berarti hati ini udah tingkat 4 ya. Jadi Sufyan Ats-Tsauri berkata, orang-orang orang-orang fakir yang ridha akan kefakirannya memilih 5 hal sifat yang terpuji. Sedangkan orang kaya memilih sifat yang tercela. Nah, apa itu sifat yang terpuji? Yaitu lihat orang yang fakir tadi memilih ketenangan jiwa. Jadi walaupun dia tidak punya apa-apa, tetapi jiwanya tenang. Memilih ketentraman hati, maksudnya hatinya tentram, tidak ada masalah apa-apa. Apapun yang menimpa dia, apakah fitnah, ataupun diejek orang, atau dicaci maki orang, tidak menjadi masalah. Dan, ya, kemudian memilih beribadah hanya kepada Allah, kepada Tuhan. Kemudian memilih keringanan dalam perbuatan amal. Ya, dalam beramal itu dia ringan, mudah bagi dia beramal melakukan kegiatan baik. Kemudian memilih derajat yang tinggi di sisi Allah. Lanjut, Anan. Nah, Nih, betul. udah cepat dah. Udah tahu nggak? Aduh, aduh. Orang kaya memilih kekelahan diri, kesibukan hati dengan urusan dunia, Wih, mengabdi kepada dunia, memilih cabang yang memberatkan, memberatkan. memilih derajat yang rendah di sisi Allah. Ya, jadi tadi ada orang fakir dengan orang yang
kaya ya, orang yang kaya itu dia memilih kelelahan diri. Karena dia mengurus banyak kegiatan sehingga dia susah dari istirahat dan susah tidur. Yang kaya. Dan kesibukan hatinya dalam urusan dunia saja. Besok apa lagi, untung apa lagi, rugi apa lagi, dihitung semuanya. Sehingga tidak bisa tidur ya. Kemudian mengabdi hanya kepada dunia. Asal dia mengerjakan kegiatan yang menguntungkan untuk dunia, dia tinggalkan itu sholat, tinggalkan ngaji, tidak perlu ngaji dia. Nah, ini contohnya. Memilih hisaban yang memberatkan. Apa hisab yang memberatkan? Karena banyak kegiatan yang dilakukan, dia lupa kepada Tuhannya, dia dihisab berat. Kemudian memilih derajat yang rendah di sisi Allah. Jadi rendah di sisi Allah itu adalah orang yang hanya hubud dunia, percaya hanya kepada dunia saja. Tidak ada yang lain, hanya kepada dunia. Itu namanya orang mengabdi kepada dunia. Itu namanya orang kaya. Ya, orang kaya itu sibuk. Rumah dibangun besar-besar, ditinggalkan ke luar negeri, tinggal tidur di hotel. Kalau sakit sedikit di rumah yang di rumah sakit yang mahal. Nah, itulah orang kaya. Ya, lanjut baca. Coba. Ya. Abdullah. Udah ada orang belum? Ya. Belum nambah pesertanya ya? Ya. Abdullah Al-Intaki bahwa ada 5 hal yang termasuk penawar hati. Bergaul dengan orang yang saleh, membaca Al-Quran, membersihkan hati, bangun dengan halal, sholat tahajud, bermunajat kepada Allah di waktu subuh. Jadi Ah, Abdullah Al-Intaki bahwa ada 5 hal yang termasuk penawar hati. Ya, ini sahabat Nabi ya. banyak. Nah, hati ya. Bergaul dengan orang yang saleh. Jadi kalau kita bergaul dengan orang saleh, kita terbawa salehnya. Ya kemudian membaca Al-Quran. Harus ada satu keinginan di dalam diri kita itu meluangkan waktu untuk baca Al-Quran. Itu salah satu di antaranya itu. 5 hal yang menawar hati itu ya. Ya, sholat subuh kita baca juga Al-Quran itu kapan saja. 1 ayat, 2 ayat kita baikinan untuk menguasai Al-Quran itu. Kemudian membersihkan hati. Ya, membersihkan hati itu apa kita muhasabah menghitung diri kita dari pagi sampai sore apa yang kita lakukan yang terbaik. Ada anak baca Quran, ada anak mempelajari Al-Quran, ada anak kita bergaul dengan orang saleh, berkomunikasi dengan orang saleh. Kemudian minimal melalui WA, misalnya tulisan-tulisannya kita baca. Ya, mendengarkan juga termasuk ya hobi mendengarkan kajian Al-Quran. Kemudian bangun tengah malam sholat tahajud. Jadi kalau kita membiasakan sholat tahajud malam hari dan kita bangun, kita langsung komunikasi dengan Allah, ya Allah ya Rabbi, saya ini manusia yang tidak pantas mendapatkan surga karena kesibukan saya di dunia lebih banyak daripada kesibukan itu akhirat. Jadi kita mau munajat kepada Allah, nah, berikanlah keinginan, berikanlah kesempatan kepada saya untuk bisa menjadi orang yang baik, yang kau pilih menjadi ahli surga. Soalnya sholat tahajud. Nah, yang kita minta apa di sholat tahajud itu? Minta ampun, minta maaf kepada orang tua kita, kemudian kita doakan orang tua kita menjadi orang-orang yang baik, sahabat kita dan tetangga kita, semuanya orang baik yang telah bertemu dengan kita, agar kita bersama-sama dengan dia nanti di akhirat ya, setelah hari kiamat itu kita selamat dari siksaan Allah ya, kita tidak merasakan hari kiamat itu. Jadi itu bangun tengah malam, munajat kita. Anak-anak itu kita doakan menjadi anak yang saleh salehah, dia sehat, ya kan? Menjadi orang yang dipilih oleh Allah. Dia juga akan mendoakan orang tuanya. Kemudian bermunajat kepada Allah di waktu subuh. Nah, waktu subuh itu kita bangun dengan sampai ketiduran ya. Ini yang membuat kita menjadi masalah bahwa kita itu lupa kepada Allah. Padahal Allah itu malaikat sudah menunggu kita itu mencatat.
Iya, siapa yang bangun pagi-pagi? Ya, catat oleh Allah. Dia orang yang ditunggu. Anaknya, aneh. Enak banget. Membersihkan batin artinya membersihkan diri dari makanan dan minuman yang halal serta bisa pula dengan berpuasa atau mengurangi makan. Membaca Al-Quran disertai dengan memahami maknanya, bergaul dengan orang soleh, maksudnya banyak mendengarkan pengajian dan meminta fatwa kepada para ulama sesuai dengan hadis Nabi. Tiga hal yang menyebabkan kerasnya hati yaitu banyaknya makan, banyaknya tidur, suka bersenang senang. Tidur yang sehat menurut hadis 7 jam. Hal ini telah diisyaratkan Allah melalui salat 17 rakaat hikmahnya. Ya, jadi penjelasan dari membersihkan hati artinya membersihkan diri dari makanan dan minuman yang haram serta bisa pula dengan berpuasa dan mengurangi makan. Kemudian membaca Al-Quran itu disertai dengan memahami maknanya. Seperti kita pagi hari ini kita pelajari Al-Quran itu kita tahu paham dengan maknanya. Kemudian bergaul dengan orang saleh maksudnya yaitu banyak mendengarkan pengajian dan meminta fatwa kepada para ulama. Jadi pengajian itu sudah gampang sekarang melalui WA, melalui apa, melalui YouTube ya. Sesuai dengan hadis Nabi. Jangan sampai pengajian kita tersesat. Kita lihat lagi hadis Nabi, dia Al-Qurannya, dia akan cocok apa enggak. Kemudian tiga hal yang menyebabkan kerasnya hati yaitu kebanyakan makan. Banyak makan, banyak tidur, suka bersenang-senang itu hatinya jadi keras ya. Kemudian tidur yang sehat itu menurut hadis itu ada 7 jam ya. Hal ini telah dinyatakan Allah melalui salat 17 rakaat. Kita lanjut. Nah, tuh abangnya tuh. Tip, itu tip. Bang. Ayahnya. Bagus. Tuh, ayahnya dari kakek. Jangan. Begitu. Nggak boleh Jangan gitu. diputar-putarin. Diputar-putar ke jedot. Bahaya tuh. Saya Ya, bilang bercanda sama siap. Jangan. belum datang kan ya? Udah tuh. Nah, coba baca tuh. Sit, bahasa Cit. Hah? Oh, masih Kadira. Ya udah. Oh, Baca. Baca. sholat sholat 17 rakaat dapat menghapus dosa-dosa kecil selama 17 jam. Sewaktu manusia terjaga atau tidak tidur. Udah lanjut. Benar berisik apa nih? Tuh lihat Oh, baca. betul banget. Aku baca. Hah? Nggak baca. Udah kuat. Bentar, kekecilan. Kecilan. Ya. Jadi 17 salat tidurnya 7 jam ya. Dari 24 jam itu 7 jam kita tidur. Kemudian disamping dengan 17 rakaat. Karena pada umumnya manusia itu tidur hanya satu malam 7 jam. Mulai dari jam 9 sampai jam 4 pagi. Jadi selama 7 jam di atas ya dia balas daripada dia bebas dari noda dan dosa 7 jam itu ya. 7 jam itu karena dia tidur tidak berbuat dosa ya. Satu hari satu malam nggak banyak jumlahnya kan 24 jam dikurangi dengan masa tidur 7 jam berarti 17 masa bangun ya. Yang namanya manusia itu sedikit banyaknya selama dia bangun itu dalam 17 jam tentu punya dosa yang bisa diketahui.
Nah, maka dengan salat 17 rakaat, dosa-dosa kecil yang dikerjakan itu, saya selama 17 jam dapat dihapus berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu maksudnya. Jadi waktu kita kan 24 jam. Jadi 17 jam, 7 jam tidur, tidur itu memang peran tidur itu nikmat, tidak ada dia berbuat dosa. Ya. Jadi kita sholat 17 rakaat. 17 rakaat itu dosa-dosa kecil itu bisa hapus kalau kita melaksanakan sholat itu dengan benar. Ya. Nah, itulah Allah memberikan rahmat kepada manusia yang taat dan patuh. Ya, sampai di sini dulu kajian kita. Ya, sampai di sini dulu kajian kita pagi hari ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.